Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, sebelum kami mulai penyuluhan ini, mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Ibu semuanya. Karena luar biasa. Pada pagi hari ini, kami mengundang masing-masing desa 3 orang. Pak Kepala Desa, Bapak Ibu Sekdes, kemudian Pak Bendahara Desa, semuanya hadir. Inilah cerminan integritas yang luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, kami perkenalkan diri dulu sebelum kami lanjutkan bahasan ada topik siang pagi hari ini. Nama saya Susilo, keseharian saya bekerja di kantor Kecamatan Karangrejo pada bagian pengadministrasi perencanaan dan program. Dan kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang kami rasa sangat penting untuk membangun negeri ini. Sehingga Bapak Ibu Kepala Desa pada kesempatan ini kami undang di ruang rapat kantor Kecamatan Karangrejo tepat pada hari ini Kamis tanggal 10 September 2020. Baik Bapak Ibu, kami akan jelaskan secara singkat saja beberapa materi. Yang pertama adalah kita memahami tentang korupsi. Yang kedua, kita mengenal negara-negara yang memiliki integritas tinggi. Yang ketiga, kita tebas korupsi dengan integritas. Inilah persembahan dari desa untuk Indonesia. Baik, terkait dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sudah mafhum, sudah banyak difahami oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini dasar hukumnya. Bapak Ibu, secara singkat saja dan ringkas, kami akan jelaskan apa itu korupsi. Korupsi secara harfiah menurut bahasa adalah corruptus dari bahasa Latin. Kemudian corrupti, itu tulisannya seperti itu dari bahasa Belanda. Presentasi online. Atau dalam bahasa Inggrisnya corruption, dan di bahasa Indonesia, bahasa kita disebut korupsi. Kalau kita buka lagi kamus di dalam bahasa Sanskerta, maka korupsi ini berarti perbuatan busuk, perbuatan bejat, perbuatan rusak, tidak jujur, yang semuanya terkait dengan uang dan tentunya merugikan semua orang. Artinya dari arti bahasa saja, korupsi ini sudah tidak ada baiknya. Melihat yang di slide, yang saya warna merah, ini adalah hal yang terpenting yang akan kami sampaikan. Menurut Syed Hussein Alatas, sumber munculnya korupsi, ini yang utama adalah ketiadaan atau lemahnya kepemimpinan. Dan posisi Bapak Ibu Kepala Desa jelas diakui sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Bapak Sekdes adalah orang kedua di desa, adalah pemimpin yang luar biasa, yang menentukan keputusan baik buruknya maju mundurnya desa. Bapak Ibu Bendahara adalah seorang yang luar biasa, yang mengatur keuangan desa, memanage keuangan, melaporkan, dan seterusnya. Maka disinilah ketika pemimpin lemah atau bahkan keberadaannya seperti ketiadaannya, ini adalah sangat berbahaya. Kemudian yang kedua adalah lemahnya pengajaran agama atau etika. Bapak Ibu, di desa kental dengan nuansa kekeluargaan, etika, adab, dan seterusnya. Tetapi ketika di situ dilanggar, tidak diindahkan, maka apa yang terjadi? Tidak punya rasa malu,
tidak punya rasa tanggung jawab, masa bodoh, dan seterusnya. Maka tentunya akan sangat buruk dampaknya untuk warga kita. Ini cukup kecil. Kalau semua desa seperti itu, maka seluruh Indonesia, negara kita tercinta, ini pun akan semakin buruk. Makanya pemberantasan korupsi di judul awal adalah dari desa untuk Indonesia. Untuk pembahasan yang lain, silakan nanti bisa dibaca lebih detail terkait dengan sumber-sumber penyebab korupsi. Kemudian ada teori yang lain yang menerangkan terkait dengan penyebab korupsi. Yang pertama adalah by need atau terpaksa, karena butuh kebutuhan yang dalam kesimpulan pribadinya dia sendiri, oh aku butuh. Saya butuh kok, ini saya ambil aja, sudah saya butuh kok. Ada ya, saya butuh, saya ambil. Yang kedua adalah memaksa. Memaksa ini by greed. Karena keserakahan. Sebenarnya sudah punya, sudah ada, sudah cukup secara hitungan manusia yang lain. Tapi karena dalam dirinya muncul serakah, maka luar biasa. Dia memaksa semua yang ada untuk menjadi miliknya. Yang ketiga adalah dipaksa by system. Dan inilah pentingnya. Bapak Ibu semuanya, kepala desa, sekdes, bendahara, ada di dalam sebuah lingkaran sistem yang bisa menentukan ini baik atau buruk. Makanya sistem ini mempengaruhi bagaimana akan terjadinya sebuah korupsi. Kita harapkan Bapak Ibu, inilah dibutuhkan. Seperti di awal tadi, saya berikan aplaus kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu telah menunjukkan integritas yang luar biasa. Diundang semuanya hadir. Ini salah satu contoh integritas. Baik, inilah yang dibutuhkan. Untuk menebas korupsi adalah dengan integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan sesuatu yang utuh. Integritas sama dengan anti korupsi, betul. Integritas sama dengan anti korupsi, betul. Apa itu? Ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran. Jujurlah. Maka inilah modal utama. Sehebat apapun orang, kalau tidak jujur, maka dia akan hancur. Yang kedua adalah integritas yang harus ditanamkan dalam diri kita itu adalah sifat disiplin. Apa Bapak Ibu? Disiplin. Disiplin ini adalah jika dilanggar merupakan korupsi yang tidak terlihat nominalnya, tapi sesungguhnya merugikan negara. Contoh, Pak Kepala Desa, jam kerjanya jam 8, tapi hadirnya jam 10, sudah berapa jam rugi. Rakyat membayar panjenengan, berikan biaya operasional panjenengan. Pak Sekdes, Bu Bendahara, oh datangnya siang, pulangnya juga lebih cepat. Berapa banyak kerugian yang dirasakan oleh rakyat kita, yang diderita oleh negara kita, gitu kan? Yang ketiga, peduli. Kenapa orang memiliki integritas ini peduli? Lagi-lagi duit entek, ndak enek manfaatnya untuk rakyat, terus piye? Rakyatnya makan apa? Pembangunannya bagaimana? Rakyat miskin mau dibantu pakai apa kalau semua dikorupsi? Inilah peduli. Desaku piye? Kecamatanku piye? Secara nasional lek desa kabeh ngono, Indonesia piye? Yang keempat adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab niku apa yang dibebankan tugasnya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Apa yang diberikan amanat kepada kita yang dulu waktu dilantik ada sumpah janji jabatan itu dijalankan dengan baik. Demikian kan Bapak Kepala Desa, Pak Sekdes, Bu Bendahara, sama seperti itu. Harus semuanya begitu, menyadari. Yang kelima, orang berintegritas dia memiliki sifat pekerja keras. Jelas. Kenapa? Wong disiplin itu semangat kerja. Wong peduli semangat membantu. Wong tanggung jawab akan dijalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kerja keras.
Tapi yang luar biasa, orang berintegritas tidak hanya bekerja keras, tapi pribadinya memiliki kesederhanaan. Kesederhanaan inilah yang mengendalikan diri dari grids tadi, keserakahan. Lek wis uripe sederhana, insya Allah tidak ada keserakahan itu, Bapak Ibu. Yang ketujuh adalah kemandirian. Orang berintegritas ini memiliki kemandirian. Semangatnya tinggi, kesederhanaannya terbangun, dia mandiri, tidak mudah terpengaruh oleh apapun. Dia semangat mandiri untuk berkarya, semangat mandiri berbuat kebaikan, semangat mandiri menebar kebaikan. Inilah integritas. Yang kedelapan adalah keberanian. Apa? Dia berani pada dirinya sendiri untuk mengatakan tidak jika itu tidak benar. Berani mengatakan dirinya sendiri salah kalau memang salah, minta maaf. Berani dengan tegas menyatakan itu benar atau salah pada siapapun kalau memang itu benar ataupun salah. Yang terakhir adalah adil. Orang yang berintegritas, dia pasti adil. Bisa memandang setiap masalah dari kacamata yang berimbang. Tidak dari kacamata pribadi atau satu pihak saja. Atau memandang itu dari satu sisi saja, tapi dari seluruh sisi, sehingga bisa membuat sebuah kesimpulan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, 9 nilai inilah yang akan mampu mendongkrak kualitas negara kita, membangun desa kita dan masyarakat kita. Baik, Bapak Ibu, terakhir inilah kira-kira apa sesungguhnya tujuan akhir dari apa yang kita lakukan. Membangun integritas diri ini adalah dalam rangka menjadikan negara Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia lebih makmur dan sejahtera. Sebagai penutup, saya mau dendangkan Jula Juli Surabayaan. Baik. Randuwe untuk lelekan susur, Indonesia maju yen podo jujur. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Kepala Desa, Bu Sekretaris Desa, dan Ibu Bendahara Desa, dan para undangan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.